Halo, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Memenuhi request sahabat semua, menggandengkan dua antena ke dalam Orbit Max H2. Oke, produk dari Huawei yang memang sangat sensitif dalam menerima sinyal 4G, terutama dengan menggunakan antena outdoor. Antena outdoor yang kita gunakan ada dua, Yagi Grid versi vertikal, tingginya kurang lebih 11 meter, menembak BTS di 3,5 km. Kemudian Yagi Grid Single Catrain, itu tingginya hanya 6 meter dan juga menembak BTS yang sama. Kita coba untuk uji single antena dulu, nanti kita gandeng lagi dengan dual antena, dan kita lihat menu settingan antenanya. Antena eksternal, otomatis, dan campur pada menu antena Orbit Max H2. Bagaimana performa Orbit Max H2 ketika menggunakan satu antena dengan settingan antenanya dan dua antena dengan settingan antena eksternal, internal, dan antena campurnya. Oke, simak terus. Oke sahabat semua, ini adalah Yagi Grid Single Catrain. Jadi posisinya horizontal. Oke, dan tinggi antena ini hanya 6 meter. Di posisi mendung, hanya 6 meter dari tanah. Dan di samping juga ada antena vertikal Yagi Grid yang vertikal. Ini tingginya 11 meter. Oke, kita akan uji gabung pada Orbit Max H2. Kita uji dua antena. Antena yang sementara terpasang ini adalah Yagi Grid versi Single Catrain. Kemudian ada satu yang ada tandanya ini, kita beri tanda ini Yagi Grid vertikal. Jadi kedua-duanya sama-sama Yagi Grid. Satu single catrain, satu vertikal. Yang vertikal tinggi antenanya hanya 6 meter dan kita lock BTS tetangga. Di band 1 dapatnya hanya 1 bar. Dan di PC juga, di laptop juga kita logging dan sama-sama 1 bar sesuai dengan yang di luarnya. Kemudian di menu sistem, coba kita lihat sekarang ada di PCI 99. Oke, dan di band 1 20 MHz at 500 B1. Oke, itu di pita 2100. RSRP-nya 11-117. Jadi agak jauh karena BTS mini saja. Oke, dapat 1 bar. Di WPUI juga kita sudah pantau dan sekarang sudah terhubung dengan Max H2 5G dan kita akan uji. Jadi ini masih menggunakan antena Yagi Grid Single Catrain. BTS yang dituju itu desa tetangga karena BTS terdekat tidak ada band satunya. Ada BTS di bawah 1 km tapi hanya support band 3 dan band 8. Oke, sekarang di 10 Mbps downloadnya 10,4. Kemudian pingnya juga standar 54 ms, jitter 10. BTS-nya ya, uploadnya yang kecil di BTS ini. Jadi ada dua antena, single catrain 6 meter dan ya vertikal di 11 meter. Oke, kita uji yang terpendek dulu, yang 6 meter. Yagi Grid Single Catrain. Nanti kita akan coba pasang kedua antena. Oke, di uji yang kedua ini tembus 20 Mbps. Latensinya juga lumayan, jitter 5 dan pingnya 46. Jadi single catrain ini posisi horizontal dan beamwidth daya terimanya itu agak luas, jadi sedikit geser juga bisa tetap menerima. Oke, 0,75 Mbps untuk unggahan atau uploadnya. Oke sahabat, kita akan pasangkan posisi antena Yagi Grid vertikal ini ke posisi antena 2 di port 2 dan kita akan uji. Oke sahabat, Yagi Grid Single Catrain yang posisi di antena 1 dan antena 2-nya Yagi Grid vertikal. Keduanya sudah terpasang dan nampaknya di sini full bar. Dari 1 bar menjadi full bar. Kita juga bisa memantau di
Oke, sahabat bisa lihat 4G langsung full bar dengan kita lihat di menu sistemnya ya. RSRP-nya dari minus 117 menjadi minus 92 dBm, jadi semakin membaik. Oke, dan ini tetap di B1. Oke, sahabat bisa lihat 20 MHz at 500 B1. Oke, dan kita terhubung di Max. Oke, Max H2 dengan nama WiFi yang sama. Dan kita coba uji untuk performa kedua antena setelah digabung. Ya, performa pertama belum ada peningkatan yang signifikan di 19,9 Mbps. Uploadnya juga masih tetap kecil di 0,92, justru semakin kecil di 0,94. Oke, kita coba set antenanya, sahabat, di menu pengaturan sistem. Oke, pengaturan antena di sini eksternal. Coba kita set di otomatis. Apakah bisa terbaca keduanya? Oke, sudah berhasil. Dan kita lihat antena satunya eksternal, antena 2-nya lokal. Ternyata antena 2 tidak terbaca, atau Yagi grid vertikal tidak terbaca pada antena 2. Padahal ada peningkatan sinyal yang signifikan. Sekarang kita coba campur di menu pengaturan antena. Oke, sahabat bisa lihat campur jelas sudah pasti berfungsi antena 1. Dan di menu eksternal pasti terbaca keduanya. Oke, dan kita masih teruji di WiFi yang sama, Max H2 5G, dan kita coba uji sebelum kita pindahkan antena. Ya, ada peningkatan namun tidak signifikan. Ya, sudah mulai ada peningkatan yang baik di download. Ini keduanya di setting eksternal, antena 1 dan antena 2. Kalau otomatis hanya terbaca pada satu antena. Unduhan 63,2 dan unggahannya masih kecil di 0, oke, 0,81. Kita uji yang kedua untuk performa dari Orbit Max H2 ke dua antena ini. Jadi belum ada peningkatan yang signifikan. Sekarang malah turun di 30-an 40 Mbps. Walaupun ada peningkatan tapi belum maksimal. Ping 79, jitter 17, 60,4. Jadi lumayan, namun uploadnya yang masih kecil. Jadi ada efek walaupun tidak terlalu besar, namun downloadnya sudah mulai mumpuni. Ada perubahan hampir 2 kali lipatnya. Download 60,4 dan uploadnya 1,03. Oke, sekarang kita coba pindahkan antena Yagi grid vertikal ke antena 1, dan kita gunakan satu antena dulu, dan tetap kita setting otomatis ataupun eksternal. Oke sahabat, di antena 2 terpasang Yagi grid vertikal, jadi Yagi grid single catering-nya kita sudah lepas, dan di WebWidth-nya kita juga coba setting di antena eksternal. Oke, di pengaturan antena sekarang masih eksternal dan terbaca eksternal. Coba kita setting di otomatis, ya, Yagi grid vertikal otomatis di antena 2 tidak terbaca.
Jadi ini informasi buat sahabat semua. Coba kita klik campur. Oke, ini justru terbaca di antena 1. Jadi antena 2-nya tidak recommended untuk ditempatkan. Walaupun ada perubahan sinyal dari 0 bar menjadi 1 bar saat ini. Setelah kita lepas antena 1, Yagi Grid Single Gate Train. Oke, kita coba uji di antena 2 ini. Di nama WiFi yang sama. Apakah bisa jalan? Ini menggunakan antena 2 yang lebih berfungsi non 4G tapi ke WiFi. Jadi sahabat bisa lihat tidak jalan. Oke, dan kita coba pindahkan antena Yagi Grid vertikal ke posisi antena 1. Sahabat, kita sudah pindahkan antena Yagi Grid vertikal yang ada tandanya ini ke posisi antena 1. Dan sekarang kita coba set ke otomatis. Terbaca ya. Sahabat bisa lihat. Kita refresh dulu. Oke, setelah kita pindahkan antena Yagi Grid vertikal ke antena 1 dan sekarang langsung full bar. Ini BTS 4G biasa, bukan 4G Plus. Dan kita coba melihat menu sistemnya. Ya. Di sini 93 dBm. Jadi pada saat menggunakan antena 2, 92, minus 92, sekarang minus 93. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Kemudian di menu pengaturan antena sekarang campur. Eksternalnya nampak di antena 1. Antena otomatisnya coba kita set di otomatis dan tidak terbaca. Jadi Yagi Grid vertikal sulit terbaca secara otomatis di Orbit Mexa 2. Namun yang Single Gate Train terbaca. Coba kita set eksternal. Nah, eksternal terbaca keduanya. Dan kita coba uji di performanya di handphone. Inilah Yagi Grid vertikal. Nah, sahabat bisa lihat. Latensinya juga masih standar dan download uploadnya sudah mulai nampak, namun tidak terlalu signifikan. Ini jika Single Gate Train ditinggikan sama-sama dengan Yagi Grid vertikal, maka kemungkinan lebih perform Single Gate Train. Namun di sini downloadnya sudah mulai nampak. Ini kita setting eksternal, padahal antena 2-nya kosong. Oke. Jadi settingan antena pada Yagi Grid vertikal juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan performa Orbit Mexa 2 ke antenanya harus disetting eksternal. Otomatis dan campur itu sedikit kurang. Oke, performa 59,2 download dan kita lihat uploadnya sudah di atas 20. Jadi upload yang awalnya 1 di bawah 1 Mbps sekarang sudah 26. Oke, 26,3. Oke sahabat, kesimpulannya menggunakan satu antena saja cukup. Yagi Grid Single Gate Train maupun Yagi Grid vertikal. Syaratnya Yagi Grid vertikal kita harus lakukan settingan vertikal, eksternal sama-sama. Itu yang vertikal. Namun yang Yagi Grid Single Gate Train bisa otomatis, bisa campur. Bisa meningkatkan performa WiFi. Oke, semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.